Bab 2636 Pendamping Kristal Berlapis. Kalau monster itu atau tabib lain, mereka mungkin tak berdaya menghadapi persalinan sulit seperti ini, tapi bagi Ye Bufan, itu sama sekali tidak sulit. Terutama dari sudut pandang kesadaran spiritual, tidak banyak perbedaan antara monster dan manusia. Energi sejatinya yang kuat disalurkan ke tubuh singa betina tanpa halangan apapun. Melalui tangan bodi, ia terus-menerus memutar dua singa kecil dan melepaskan tali pusar yang kusut. Lalu kami obati tali pusar singa kecil lain yang melilit lehernya, dan semua gejalanya pun hilang. Tanpa hambatan tersebut, ia hanya menggunakan tenaga aslinya untuk mendorong perlahan-lahan, dan kedua singa kecil itu lahir dengan lancar. Dengan sekejap pisau, Longya langsung memotong tali pusarnya. Persalinan selesai dengan lancar, memakan waktu total kurang dari 5 menit. Ao, ao, ao. Monster adalah monster. Meski aumannya belum matang, kedua singa kecil itu tahu cara mengaum sejak mereka lahir. Mereka segera berdiri dari tanah, berlari dan melompat dengan gembira. Mereka baru saja merasakan kehadiran Ye Bufan dan sangat dekat dengannya, bermain dengan gembira di dekatnya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kedua lelaki kecil itu, lalu pandangannya tertuju pada kumpulan kristal ungu. Ini adalah cairan ketuban yang mengalir keluar dari tubuh singa betina saat melahirkan. Setelah menyentuh tanah, ia segera berubah menjadi kristal ungu, yang terus-menerus memancarkan fluktuasi energi. Ini adalah kristal kaca pendamping, harta yang membantu para kultivator meningkatkan kekuatan spiritual mereka dengan cepat. Dokter ajaib, terima kasih atas bantuanmu. Singa emas bermata jahat tidak menyangka Ye Bufan bergerak secepat itu. Dia terbangun dari keterkejutannya dan merasa sangat gembira. Meskipun singa betina itu masih sedikit lemah saat ini, dia juga merangkak dari tanah dan bersama-sama mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia hampir sampai di gerbang kematian dan sangat menyadari bahaya yang telah dialaminya. Ia tahu bahwa pria di depannya lah yang menyelamatkannya. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah kesepakatan kita sebelumnya. Ye Bufan berkata sambil menjentikkan jarinya, dan 3 pil jiwa binatang jatuh di depan singa betina itu. Minumlah 3 pil ini dan kekuatanmu akan segera pulih. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan memungut kristal-kristal glasir berwarna yang menyertainya. Awalnya, singa betina akan menggunakan benda ini untuk mengisi kembali energinya setelah melahirkan, tetapi sekarang pil jiwa binatang jauh lebih baik daripada benda itu dalam memberi nutrisi pada monster. Terima kasih, Dokter ajaib. Si singa emas bermata ajaib mengucapkan rasa terima kasihnya lagi, lalu membantu istrinya menelan ketiga pil itu. Benar saja, tidak lama setelah pil itu ditelan, aura singa betina itu mulai berangsur-angsur tumbuh lebih kuat dan perlahan pulih. Dalam waktu hampir 1/4 jam, ia setara dengan Magic Eye Golden Lion di sebelahnya. Dokter ilahi, ramuan Anda sungguh menakjubkan. Si mata ajaib singa emas berkata dengan penuh emosi, kalian manusia benar-benar kesayangan Tuhan. Jika kami para monster memiliki metode pembuatan ramuan seperti ini, kami tidak perlu berlatih keras selama puluhan ribu tahun. Setiap ras memiliki kelebihannya sendiri. Kami manusia juga iri dengan umur panjangmu. Ye Bufan tersenyum. Saat ini, ia mendapat kompanion Glaze Crystal, yang sepadan dengan perjalanannya. Dokter Ye, apakah Anda punya pil transformasi lagi? Pada saat ini, singa emas mata ajaib sangat terkesan dengan keterampilan medis Ye Bufan dan tidak meragukan keefektifan pil transformasi. Namun sekarang hanya ada satu hal seperti ini. Jika seseorang mengambilnya dan berubah menjadi bentuk manusia, apa yang akan terjadi pada istrinya? Namun ini merupakan suatu syarat yang telah disetujui sebelumnya, dan tidak banyak yang dibicarakan pada saat itu, jadi agak memalukan untuk membicarakannya sekarang. Dokter Ye, asalkan Anda memberi kami pil transformasi lainnya, saya dan suami akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda minta di masa mendatang. Itu hanya pil, tidak ada apa-apanya. Ambil dan gunakan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan pil transformasi lainnya terbang keluar. Benda ini telah disempurnakan untuk Xiaoxing sebelumnya, dan masih banyak yang tersisa. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi para monster,
tapi sebenarnya itu tidak penting baginya. Singa emas bermata iblis meminum pil itu dan sangat gembira, Dr. Ye, suamiku dan aku berutang budi padamu. Anggap saja ini sebagai cara untuk mencari teman. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali. Karena masalahnya sudah selesai, Ye Bufan tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk berjalan keluar gua. Di luar gua, mengikuti instruksi mata ajaib singa emas, monster tidak lagi mengepung orang-orang dari 4 sekte utama. Akan tetapi, alih-alih segera pergi, mereka mundur ke jarak aman 10.000 meter jauhnya. Jika sesuatu terjadi lagi di sini, Anda dapat melarikan diri dengan cepat dan pada saat yang sama melihat dengan jelas apa yang terjadi di pintu masuk gua. Semua orang tetap diam, menatap pintu masuk gua dengan mata menyala-nyala. Karena keagungan singa emas bermata iblis, mereka tidak berani menggunakan indera spiritual mereka untuk memindainya begitu saja, tetapi mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Qiu Yuechan mengusap rambut panjangnya dengan gugup, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun singa emas dengan mata jahat hanya mematuhi perintah Ye Bufan, itu tidak berarti apa-apa. Jika dia tidak dapat menyembuhkan singa betina, kemungkinan besar dia akan langsung menyerangnya. Jueran berdiri di sampingnya dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Tidak diketahui apakah dia tidak pergi karena khawatir pada Ye Bufan atau karena dia ingin mendapatkan kristal kaca berwarna pendamping. Adapun Feng Rusong, Xia Yuanmei dan Su Qiankun, mereka tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajah mereka, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Pada saat ini, mereka membenci dokter muda ini dalam hati mereka. Mereka berharap pengobatannya gagal dan kemudian dipukuli hingga berkeping-keping oleh singa emas bermata ajaib seperti Chao Zhen dan yang lainnya. Tetapi pikiran adalah pikiran dan emosi adalah emosi, dan keduanya tidak dapat memengaruhi realitas sama sekali. Sekarang mereka ditakdirkan untuk kecewa. Setelah menonton sebentar, mereka melihat Ye Bufan berjalan keluar dengan tenang. Pupil mata Feng Rusong dan yang lainnya langsung membesar, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Totalnya memakan waktu kurang dari 1/4 jam. Secara logika, penyakit ini tidak dapat disembuhkan secepat itu. Mungkinkah itu gagal? Menurut akal sehat, mustahil menyembuhkan penyakit secepat itu, apalagi jika ditangani oleh dokter hewan yang tidak begitu mengenal monster itu. Mereka begitu gembira hingga mereka semua mengepalkan tangan, menantikan untuk melihat Ye Bufan dipukuli sampai mati. Tetapi pemandangan yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. 2 singa emas besar berjalan keluar dari dalam dan mengikuti Ye Bufan dari dekat. Mereka tampak begitu patuh, seperti 2 pengikut kecil, dan tidak ada jejak kekuatan yang menentukan dan membunuh yang baru saja mereka miliki. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar berhasil dalam pengobatannya? Tapi bagaimana mungkin? Itu hanya dalam waktu singkat. Feng Rusong dan beberapa orang lainnya melepaskan tangan terkepal mereka, tampak bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan pada saat ini, singa emas bermata setan memberikan jawabannya. Dia menatap monster yang berada di bawah komandonya dengan tatapan tajam. Mulai hari ini, Dr. Ye adalah tamu terhormat di hutan monster kita. Saat kau bertemu dengannya, itu seperti bertemu denganku. Jangan lengah sedikit pun. Raungan. Para monster berbagai ukuran di sekitar pun menanggapi. Untuk sesaat, raungan para monster itu mengguncang bumi, dan mata mereka menatap Ye Bufan penuh dengan rasa terima kasih dan kagum. Su Qiankun dan yang lainnya merasa sangat tertekan. Mereka benar-benar berhasil. Karena mereka telah menaklukkan monster-monster ini, mereka pasti telah memperoleh kompanion Glaze Crystal yang mereka dambakan. Seolah ingin memverifikasi pikiran orang-orang ini, Ye Bufan memutar pergelangan tangannya, dan 3 kristal lavender kecil muncul di telapak tangannya, lalu dia berjalan menuju sisi ini. Bab 2637 Pertarungan. Melihat ketiga kristal ungu itu, Feng Rusong, Xia Yuanmei dan Su Qiankun memiliki tatapan serakah di mata mereka. Inilah kompanion gelas kristal yang sesungguhnya, harta karun yang selalu mereka impikan. Sekarang hal itu ada di depan mereka, tetapi tidak ada hubungannya dengan mereka.
Kalau saja kedua singa emas bermata ajaib itu tidak berdiri di dekatnya, kemungkinan besar mereka sudah merampasnya. Sebagai guru puncak Mahayana dari 4 sekte utama, orang-orang ini penuh percaya diri saat datang, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan harta karun tersebut. Namun akhirnya, mereka semua kacau, hampir kehilangan nyawa, dan akhirnya tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Ye Bufan berjalan mendekati Jueran dan melambaikan tangannya dengan lembut. 3 potong kristal glasir berwarna yang didambakan banyak orang terbang dan melayang di depan 3 orang dari lembah Jueqing. Penatua Agung, ini hadiah untukmu. Ambillah. Jangan bersikap sopan. Ini, meskipun Jueran berpengetahuan luas dan berpengalaman, dia tetap tidak bisa menahan perasaan gembira saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya, apakah ini benar-benar hadiah untuk kita? Sudah seperti ini, belum lagi 2 murid di belakangnya. Pada saat ini, mata mereka terpaku pada kristal kaca berwarna pendamping tanpa bergerak. Jika Tetua Agung tidak berbicara, mereka mungkin akan mengambil tindakan untuk mengambilnya. Ye Bufan tersenyum tipis, tentu saja, barang-barang itu sudah ada di sini dan semuanya palsu. Kalau begitu, saya, Lembah Jueqing, mengucapkan terima kasih. Jueran tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengulurkan tangannya dan mengambil 3 potong kristal kaca. Di belakangnya, Feng Rusong dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan penyesalan. Kalau saja mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan kompanion Glaze Crystal dengan berteman dengan pemuda ini, mereka pasti akan rela berlutut dan memanggilnya ayah. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Ye Bufan mengalihkan pandangannya ke arah mereka, apakah kalian sudah cukup melihat? Jika sudah, keluarlah. Kamu, Su Qiankun dan 2 orang lainnya sangat marah hingga wajah mereka membiru. Sebagai tetua sekte dan orang-orang kuat di puncak tahapan Mahayana, mereka selalu dihormati. Kapan mereka pernah diperintah seperti ini? Tapi tidak ada jalan keluar. Sekarang, mereka tidak hanya akan diminta pergi, tetapi mereka juga akan dibunuh bersama-sama, dan tidak akan ada tempat untuk mencari keadilan. Ayo pergi. Feng Rusong melotot tajam ke arah Ye Bufan, lalu berbalik dan pergi. Yang lainnya tidak berani tinggal sejenak dan mengikutinya pergi. Dr. Ye, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi nanti. Sekarang setelah kristal glasir berwarna pendamping telah diperoleh, orang-orang dari lembah Jueqing tidak perlu lagi tinggal di sini. Jueran berbalik dan pergi bersama 2 muridnya dan segera menghilang dari pandangan. Ye Bufan memandang ke arah dia pergi, dengan emosi campur aduk dan pikirannya berpacu. Sampai sekarang, dia menyembunyikan identitasnya. Bukankah sudah waktunya untuk berbicara jujur dengan pihak lain? Tanyakan tentang situasi Yi Luoxiang dan apa yang terjadi sebelumnya. Namun dengan sifat keras kepala wanita tua Jueran ini, begitu dia tahu itu aku, niat baik yang baru saja kubangun kemungkinan besar akan hilang, dan tidak dapat ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kalau aku tidak memberitahumu, kita akan segera bergegas ke lembah cinta tak berbalas, dan semuanya pada akhirnya akan terungkap. Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan dan kembali menatap singa emas dengan mata ajaib. Baiklah, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi jika kita cukup beruntung. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu reaksi kedua singa itu, dia pun buru-buru mengejar ke arah di mana Jueran pergi. Dr. Ye, jangan pergi dulu. 2 singa emas bermata iblis telah menemaninya dengan hormat, ingin menunggu sampai Ye Bufan selesai menangani urusannya sebelum berbicara. Tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan berjalan secepat itu. Sebelum aku bisa menyelesaikan kata-kataku, sosok itu telah menghilang. Ini terlalu cepat. Si singa emas bermata ajaib tampak tak berdaya, aku belum bertanya bagaimana cara meminum pil transformasi. Singa betina menghiburnya, Dr. Ye pasti ada urusan mendesak. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bertanya. Pokoknya, ambil saja benda ini. Dengan kemampuan medis Dr. Ye, pasti tidak akan ada masalah. Kau benar, minum saja pilnya. Si mata ajaib singa emas sangat gembira saat memikirkan bahwa ia dan istrinya akan segera dapat berubah wujud ke bentuk manusia.
Ayo, ayo kembali dan minum obatnya sekarang. Setelah berkata demikian, ia dan singa betina pun dengan gembira kembali ke gua. Jueran dan dua orang lainnya sangat gembira karena telah memperoleh kristal kaca berwarna pendamping secara tak terduga, dan mereka bergerak cepat sambil tersenyum. Dengan benda ini, beberapa master puncak Mahayana di lembah Jueqing mungkin dapat melangkah lebih jauh dan bahkan melangkah ke ambang tahap penyeberangan kesengsaraan. Namun, ketika mereka baru berjalan 100 mil jauhnya, mereka mendengar suara cepat yang menerobos udara di belakang mereka. Tetua Agung, tunggu sebentar. Ye Bufan buru-buru menyusul dari belakang. Jueran tertegun sejenak, lalu bertanya dengan gugup, Dr. Ye, apakah Anda menyesali ini? Dia berpikir bahwa Ye Bufan pasti menyesal telah memberikan 3 lembar kristal glasir warna pendamping sekaligus, jadi dia mengejarnya. Tidak, tidak, Ye Bufan melambaikan tangannya. Dia masih punya banyak barang itu, jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan 3 keping kecil itu. Mendengar bahwa dia tidak mengejar harta karun itu, Jueran diam-diam menghela napas lega. Dr. Ye, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Ye Bufan berkata, benar sekali, Tetua Agung. Aku punya beberapa masalah pribadi yang ingin kubicarakan denganmu berdua saja. 2 murid lembah Jueqing lainnya tidak mengetahui masalah ini, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Dia sedikit terkejut. Dia tidak tahu rahasia apa yang ingin diceritakan pemuda yang baru saja ditemuinya ini kepadanya. Tapi apapun yang terjadi, karena Anda telah mengambil harta orang lain, Anda tetap harus memberi mereka muka. Dia melambaikan tangan kepada kedua muridnya, kalian pergilah dulu, kita akan saling menghubungi nanti. Kini kebencian terhadap monster itu telah teratasi. Kedua orang ini sama-sama berada di tingkat kultivasi Mahayana, jadi tidak ada bahaya bagi mereka untuk pergi sendiri. Mengikuti petunjuk Sang Tetua Agung, kedua pria itu bergegas keluar dari hutan monster, dan sosok mereka segera menghilang ke dalam hutan lebat. Jueran berbalik dan berkata, Dr. Ye, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sekarang? Begitulah, Tetua Agung, sebenarnya ada sesuatu yang telah aku sembunyikan darimu. Ye Bufan berkata dan berbalik, dan ketika dia berbalik, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Itu kamu. Wajah Jueran awalnya penuh dengan keterkejutan, tetapi kemudian dia merasa lega. Mustahil ada 2 orang di dunia ini yang mempunyai keterampilan medis ajaib di usia semuda itu. Kita seharusnya sudah menduga sejak lama bahwa Ye Tian dan Ye Bufan adalah orang yang sama. Ekspresi Jueran tampak muram, apa maksudmu? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau telah membodohiku? Tidak, Tetua Agung salah paham. Aku sama sekali tidak punya niat jahat. Ye Bufan berkata, saya yakin Tetua Agung dapat menebak mengapa saya datang ke Tianmangsu. Saya hanya ingin bertanya bagaimana keadaan siang-siang sekarang. Di lembah Jueqing saya hanya ada Wang Chen, bukan siang-siang. Ekspresi Jueran sangat dingin. Saya katakan, Wang Chen adalah murid yang luar biasa di lembah Jueqing saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Itu sama sekali tidak mungkin. Bab 2638 disiapkan untukmu. Setelah menebak reaksi pihak lain sejak lama, Ye Bufan sama sekali tidak terkejut dan berkata dengan sabar, Penatua terkasih, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar bahwa lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Tidak peduli apapun, Yi Luoxiang adalah wanita saya. Anda tidak bisa hanya melihat kami berpisah. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna itu kepadaku. Kalian semua laki-laki tidak setia dan tidak berperasaan. Kalian hanya peduli dengan penampilan seorang wanita. Siapa di antara kalian yang dapat menunjukkan isi hati kalian yang sebenarnya? Sikap Jueran masih dingin, tanpa ada tanda-tanda melunak. Ye Bufan mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, Anda, lembah Jueqing, tidak punya hak mengambil keputusan atas nama siang-siang. Dia harus dibuka segelnya dan dibiarkan membuat keputusannya sendiri. Wah, Wang Chen adalah murid inti lembah Jueqingku dan calon penerus pemimpin. Lupakan saja ide itu. Jueran berkata, jangan berpikir bahwa kamu dapat menukar kompromi lembah Jueqingku dengan beberapa keuntungan.
Aku akan mengembalikan batu-batu pecah ini kepadamu. Setelah berkata demikian, dia menjabat tangannya, lalu 3 kristal glasir berwarna pendamping beterbangan keluar. Terlihat sekali sikap wanita tua itu sangat tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa berhenti sejenak pun. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih kristal kaca di tangannya, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya cuci otak di lembah Jueqing selama bertahun-tahun benar-benar kuat. Untuk mengubah pikiran wanita tua ini, apa yang telah dilakukan sebelumnya masih jauh dari cukup, dan upaya lebih besar harus dilakukan. Tapi kita harus menaklukkan garis pertahanan Jueran apapun yang terjadi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalahkan bahkan seorang tetua agung, dan kita mungkin akan mendapat masalah besar saat sampai di lembah Jueqing. Jika mereka menunggu sedikit lebih lama, selama Xiaoxing atau Leng Qingqiu keluar, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menyerbu lembah Jueqing dan merebut kembali Yiluoxiang. Namun ini hanyalah pilihan terburuk. Bagaimanapun, lembah Jueqing telah menyelamatkan Yiluoxiang. Sesuai dengan karakternya yang suka membalas kebaikan dan dendam, dia tidak mau menempuh jalan tersebut kecuali benar-benar diperlukan. Cara terbaik adalah mengalahkan Jueran. Dengan orang dalam ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Setidaknya dia dapat memberikan beberapa informasi internal dan membantu mengucapkan beberapa kata-kata baik. Sepertinya aku masih perlu menggunakan beberapa trik. Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulutnya. Sosoknya melintas lalu menghilang dari tempatnya dan kembali ke istana Raja Naga. Di Pulau Raja Naga, Zhongli Mei saat ini sedang duduk di tepi pantai, menatap kosong ke arah ikan yang berenang di air. Ye Bufan muncul di belakangnya dan tersenyum, "Tuan Zong, apa yang sedang Anda pikirkan?" "Tidak, tidak ada apa-apa." Wajah tua Zhongli Mei memerah, dia berbalik dan membungkuk cepat, "Halo, Tuan." Ye Bufan menatapnya sambil tersenyum jenaka dan berkata, "Kenapa, kamu sedang memikirkan Jueran?" Zhongli Mei berkata dengan canggung, "Ya, sedikit." Ye Bufan berpikir dalam hati bahwa nasib manusia sungguh aneh. Saat pertama kali bertemu Jueran, semua orang sangat membenci biarawati Miejue ini, tetapi lelaki tua ini adalah satu-satunya yang tidak bisa melupakannya dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Begitu banyak hari telah berlalu dan semuanya masih sama. Malam musim semi bernilai 1000 emas. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu ingin beberapa ribu emas lagi?" Wajah tua Zhongli Mei memerah, seolah-olah darah akan menetes keluar. "Ini. Tuan, tolong jangan menertawakanku. Saya tidak mengolok-olok Anda, saya serius. Ini kesempatan. Jika Anda tidak setuju, lupakan saja." Ye Bufan tersenyum bercanda, "Jika kamu tidak menginginkannya, ada banyak orang yang menginginkannya." "Aku menginginkannya, tentu saja aku menginginkannya." Zhongli Mei berkata tergesa-gesa, "Tolong beri saya kesempatan, Guru." Dia tahu manisnya hal itu, jadi wajar saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan menghabiskan malam musim semi bersama Jueran, dan dia tidak bisa menerima orang lain mengambil keuntungan darinya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Baiklah, lakukan apa yang aku katakan, dan aku jamin kamu akan mendapatkan kecantikan itu lagi." "Aku akan mengikuti perintah tuanku." Dulu Zhongli Mei selalu menuruti perkataan Ye Bufan, tapi kali ini dia lebih bersemangat dan penuh harap. "Baiklah, tunggu aku membuat beberapa persiapan." Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan setumpuk tanaman obat dan mulai memurnikan ramuan tersebut. Tak lama kemudian, harumnya pun tercium. Namun yang dimurnikan bukanlah ramuan biasa, melainkan bubuk yang hampir transparan. "Guru, obat apa ini?" Zhongli Mei menatap bubuk itu, yang sepertinya memiliki bau yang familiar. Ye Bufan tersenyum tipis, "Barang bagus. Ini adalah bubuk jile." "Apa? Yang dimurnikannya memang bubuk jile, sama persis dengan yang ada di istana jile." Dengan keterampilan medisnya, dia pernah melihat formula pihak lain sebelumnya dan mampu memecahkannya. "Ini, Tuan, apakah Anda meminta saya untuk meracuninya lagi?" "Itu sepertinya tidak mungkin. Saya mungkin tidak akan bisa memenangkan hatinya, dan dia bahkan mungkin membunuh saya." Melihat bubuk jile, Zhongli Mei tanpa sadar berpikir bahwa Ye Bufan ingin dia meracuninya.
Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Ye Bufan memasukkan bubuk itu ke dalam botol kecil, lalu tersenyum aneh, benda ini disiapkan untukmu. Untukku. Zhong Limei terkejut, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan tuannya. Ambil saja dan lakukan apa yang aku katakan. Aku jamin kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah berkata demikian, Ye Bufan memasukkan botol kecil itu ke tangannya, lalu mereka berdua meninggalkan istana Raja Naga bersama-sama. Setelah keluar, dia membawa Zhong Limei ke udara dan mengejar ke arah di mana Jueran pergi. Di hutan monster ini, tidak ada satupun pembudidaya yang berani terbang di udara, karena ia akan menjadi sasaran monster terbang lainnya. Monster tingkat ke-9, elang penutup langit, bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kultivator biasa. Tapi ini tidak berlaku untuk Ye Bufan sekarang. Si mata ajaib singa emas telah memberi perintah, dan kini monster apapun akan bersikap hormat dan tidak akan melancarkan serangan apapun. Dengan cara ini, kecepatannya jauh lebih cepat daripada berlari di darat. Hanya butuh 1 jam untuk tidak hanya mengejar Jueran tetapi juga mendahuluinya. Setelah memperhitungkan jaraknya sudah tepat, dia membawa Zhong Limei menuruni bukit kecil. Ye Bufan menunjuk botol kecil itu, baiklah, kamu bisa memakannya sekarang. Guru, apakah ini benar-benar berhasil? Zhong Limei masih sedikit gugup, bagaimana jika dia mengabaikanku setelah aku selesai memakannya? Bukankah kamu mengatakan tidak ada penawar untuk benda ini? Memang tidak ada penawarnya, tapi aku bisa menangkap beberapa monster untukmu. Ye Bufan tersenyum, lakukan saja apa yang aku ajarkan. Aku jamin keberhasilannya. Baiklah kalau begitu. Zhong Limei menggertakkan giginya, menuangkan setengah botol bubuk ke dalam mulutnya, dan bergegas maju. Ye Bufan menatap punggungnya dan menyeringai jahat lagi, bukankah ini lembah Jueqing? Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa bersikap kejam. Jueran berlari kencang menembus hutan. Dia telah berlatih di lembah Jueqing selama ratusan tahun, dan kesan tentang pria di benaknya telah berakar kuat. Sangat sulit untuk mengubahnya. Selain itu, Yi Luoxiang adalah murid inti lembah Jueqing, dan ketua sekte bahkan bermaksud untuk menyerahkan posisi ketua sekte berikutnya kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, Ye Bufan tidak akan diizinkan membawanya pergi, apapun yang terjadi. Atas hal ini, dia bahkan mengembalikan kompanion Glaze Crystal yang telah didapatkannya. Meskipun dia merasa sedikit sedih, dia tidak menyesalinya. Semua lelaki itu munafik. Tidak ada yang namanya cinta sejati. Wang Chen dan kamu tidak akan bahagia. Ucapnya dalam hati, namun entah mengapa sosok lelaki itu tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Saat itu dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkanku, dan saat aku ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Tidak, ini semua pura-pura. Dia harus tahu bahwa dia tidak akan membunuhnya. Jueran memberikan jawaban lain dalam hatinya, tetapi entah mengapa, adegan di gua hari itu terus terlintas di benaknya. Sebelum dia menyadarinya, pipinya telah memerah dan bahkan napasnya menjadi cepat. Bab 2639, Tetua yang Bingung. Sebagai orang kuat yang mati-matian menekan kemanusiaannya dan berlatih keras selama ratusan tahun, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Merasakan gambaran memalukan itu dalam pikiranku, aku benar-benar panik dan berusaha mati-matian untuk mengusirnya. Itulah sebabnya, semakin keras Anda berusaha, semakin sedikit yang dapat Anda lakukan, tetapi hal itu membuat hal-hal dalam pikiran Anda semakin jelas. Sialan, laki-laki itu bukan hal yang baik. Memiliki laki-laki pasti akan mempengaruhi kultivasiku, dan aku bahkan mungkin jatuh ke jalan iblis. Sambil bergelut dengan gambaran di benaknya, Jueran membuat karakterisasi mengenai masalah antara pria dan wanita. Namun pada akhirnya, dia memikirkan tentang kultivasinya sendiri. Jika itu adalah jalan ajaib, mengapa dia membaik sejak saat itu? Aku ingat ketika guruku mengajariku, dia mengatakan dengan jelas bahwa aku tidak boleh terlibat dalam urusan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak, semua tahun latihan kerasku akan hancur. Namun, karena beberapa keadaan aneh, ia kehilangan keperawanannya, dan ia tidak hanya tidak kehilangan kultivasinya,
tetapi ia juga membuat kemajuan lebih lanjut setelah mandek selama bertahun-tahun. Tepat saat dia tengah melamun, tiba-tiba dia mendengar suara perkelahian di depan, disusul oleh sesosok tubuh yang berlari ke arahnya. Siapa ini? Jueran segera mengumpulkan pikirannya dan menjadi waspada. Ketika dia melihat pria itu, dia tertegun. Orang yang berlari itu tidak lain adalah Zhongli Mei, tetapi saat ini matanya merah, wajahnya mengerikan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura menawan. Jueran sangat akrab dengan pemandangan ini. Seperti ini pula saat dia diracuni oleh Gile Powder sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia juga diracuni? Ada apa denganmu? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sialan, aku sudah diracuni oleh bubuk ekstasi Xia Yuan Mei. Mata Zhongli Mei merah dan napasnya cepat, tetapi dia masih sadar dan belum sepenuhnya hilang. Dia berteriak dengan cemas, pergi. Cepat pergi. Pergilah sebelum racunnya benar-benar bereaksi. Kalau tidak aku akan menyinggungmu. Ini, Jueran sedikit bingung sejenak. Biasanya, dia tidak akan bertahan lama dalam situasi ini. Namun orang lain telah menyelamatkanku sebelumnya. Jika aku berbalik dan pergi sekarang, aku mungkin akan merasa bersalah seumur hidupku. Pergi sana, kau tak perlu khawatir padaku. Zhongli Mei menatapnya dengan mata merah, suaranya cepat dan serak, tetapi itu menunjukkan ketulusan dari hatinya. Sejak pertama kali melihatmu di Provinsi Tiansheng, aku jatuh cinta padamu, meskipun saat itu kamu tidak pernah menatap mataku. Aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama sebelumnya, tetapi setelah melihatmu, aku mempercayainya. Demi kamu, aku bisa melakukan segalanya, bahkan mengorbankan hidupku. Kamu adalah dewi di hatiku, aku tidak bisa membiarkanmu ternoda sedikit pun. Pergi, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkanmu menderita keluhan apapun, bahkan sedikit pun. Ketika Ye Bufan mengajarkan kata-kata cinta ini sebelumnya, Zhongli Mei masih merasakan kulit kepalanya kesemutan dan sangat malu. Tetapi sekarang dia berbicara dengan lancar, sepenuhnya dari hati, tanpa jeda. Setelah mendengar kata-kata ini, Jueran merasa seperti tersambar petir dan benar-benar tercengang. Dia tumbuh di lembah tak berbalas dan tidak pernah bertemu seorang pria pun. Ketika ia beranjak dewasa, karena kepribadiannya yang dingin dan aneh, semua lelaki menjaga jarak darinya dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Dalam situasi ini, dia hanya memiliki sedikit sekali kontak dengan laki-laki, dan lebih mustahil lagi baginya untuk mendengar kata-kata cinta yang klise seperti itu. Kalau kata-kata ini diucapkan di bumi, tak ada gadis yang akan menerimanya dalam hati, bahkan mungkin akan menertawakannya karena dianggap terlalu kuno. Tapi itu benar-benar berbeda. Hatinya benar-benar kosong. Dia tidak pernah memikirkannya dan tidak seorang pun pernah memberitahunya tentang hal itu. Tapi siapa yang tidak punya keinginan? Wanita mana yang tidak mengalami demam musim semi? Hanya saja dia secara paksa menekan sifat manusia ini. Zhongli Mei bagaikan bola api yang jatuh ke kayu kering, segera menyulut sifat manusia yang tertekan dan membakar dengan dahsyat. Sekalipun Jueran telah mencapai puncak kultivasi Mahayana saat ini, dia merasa anggota tubuhnya lemah dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Pipiku terasa seperti terbakar dan jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bagaimana detak jantungku berdebar. Zhongli Mei juga gelisah secara emosional, yang mengakibatkan beredarnya racun dalam tubuhnya, dan kultivasinya menjadi semakin lemah. Pada saat ini, otaknya tidak lagi mampu berpikir terlalu banyak, dan satu-satunya hal yang tersisa adalah hal-hal yang dikatakan Ye Bufan kepadanya. Cepat pergi dan jangan khawatirkan aku. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku ditakdirkan. Sambil berbicara, dia bergegas mendekat, melambaikan tangannya dan mendorong Jueran keluar, lalu berbalik dan melesat pergi ke arah yang berlawanan. Jueran berdiri teguh lagi, dan kini Zhongli Mei telah menghilang dari pandangannya. Dia sudah pergi, dia benar-benar pergi. Dia diracuni oleh Bliss Powder. Apakah dia akan mati jika tidak ada yang membantunya melakukan detoksifikasi? Apakah tubuhnya akan meledak dan mati? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pergi dan menyelamatkannya? Haruskah aku membantunya?
Tapi bagaimana aku harus membantunya? Haruskah aku melakukannya seperti terakhir kali? Di masa lalu, Tetua Agung Lembah Jueqing selalu dikenal sebagai orang yang berdarah dingin, tegas dan beradab. Tetapi sekarang dia telah kehilangan ketenangannya sebelumnya, dan menjadi bingung seperti seorang gadis kecil yang tidak bersalah. Dia benar-benar bingung, kepanikan tampak jelas di wajahnya. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Demi dirimu, aku bisa melakukan apa saja, bahkan mengorbankan nyawaku. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan, sedikit pun. Kata-kata cinta terus terngiang di benaknya, dan tubuhnya terus gemetar. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya mati. Bagaimanapun, dia adalah penyelamatku. Dia menyelamatkanku, jadi aku harus menyelamatkannya. Dia menemukan alasan untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, lalu dia berubah menjadi bayangan dan mengejar ke arah di mana Zhongli Mei menghilang. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Jueran terus mengulang kata-kata itu dalam benaknya, bagaikan seorang gadis kecil yang putus asa, mencari dengan gelisah di tengah hutan lebat. Akhirnya dia melihat sosok itu dan berlari menghampiri. Pada saat ini, mata Zhongli Mei memerah, dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia terus-menerus merobek pakaiannya dan mengeluarkan raungan keras. Apakah dia melakukan semua ini untukku? Menatap lelaki di depannya, Jueran yang sebelumnya tak pernah menitikkan air mata, kini matanya benar-benar basah. Tidak, aku harus menyelamatkannya dan tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sosok Jueran melintas dan muncul di depan Zhongli Mei, lalu mengulurkan tangannya untuk menyegel titik akupunturnya. Walaupun dia panik, dia masih memiliki rasionalitas dasar. Terinspirasi oleh terakhir kali, pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar, dan dia menggali gua batu besar di dinding gunung di sebelahnya. Kemudian dua sosok melintas dan menyerbu masuk. Sebuah batu besar muncul dan menghalangi jalan masuk gua, dan seluruh gua langsung menjadi gelap gulita. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, hanya terdengar helaan napas berat Zhongli Mei. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jueran memegang erat jubahnya dengan kedua tangan. Meskipun dia telah membuat keputusan, dia masih sangat panik untuk sesaat. Dia tidak menyentuh pria manapun selama bertahun-tahun, jadi terlalu sulit baginya untuk menanggalkan pakaiannya dan membantu Zhongli Mei melakukan detoksifikasi. Saat dia melawan, racun dalam tubuh Zhongli Mei malah semakin kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu dan matanya begitu merah hingga tampak berdarah. Rasanya seperti dia akan meledak dan mati kapan saja. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya mati, apapun yang terjadi. Jueran memejamkan matanya, lalu energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba meledak, menghancurkan jubahnya hingga berkeping-keping. Bab 2640 Metode Detoksifikasi 3 Langkah. Pada saat pintu masuk gua ditutup, sebuah sosok muncul di depan pintu. Itu Ye Bufan. Pada saat ini, ada senyum tipis di sudut mulutnya. Tampaknya rencananya sangat berhasil. Bahkan Tetua Agung Lembah Jueqing pun tidak bisa bersikap kejam. Terlebih lagi, dia hanya mengamati secara diam-diam dari samping, dan efek kata-kata cinta Zhongli Mei masih sangat bagus. Tampaknya di era minimnya film dan drama televisi ini, masih mudah untuk menaklukkan hati nurani seorang wanita, tetapi wanita ini telah dicuci otaknya terlalu dalam, dan perlu usaha keras untuk mengubah pikirannya. Namun tidak perlu terburu-buru. Asalkan kamu membuka celah di hatimu, hal-hal lainnya akan jauh lebih mudah. Di dalam gua, khasiat obat dari bubuk kebahagiaan yang disiapkan oleh Ye Bufan sendiri sama kuatnya, bahkan mungkin lebih manjur. Pertempuran detoksifikasi sedang berlangsung gencar dan menggemparkan. Pada saat ini, setiap inci kulit Jueran ditutupi dengan rona merah, membuatnya tampak semakin menawan dan cantik, bukan lagi orang tua yang dingin seperti sebelumnya. Kali ini dia membantu Zhongli Mei melakukan detoksifikasi. Pikirannya jernih dan dia merasakan segalanya dengan sangat jelas. Awalnya, saya masih berpikiran ingin menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tapi lama-kelamaan saya terbius oleh keindahannya yang tak terbatas. Aku merasa hatiku yang dingin perlahan mencair, bahkan aku sudah melupakan segalanya. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu,
Tetapi efek obat pada Zhongli Mei perlahan memudar, dan matanya yang merah darah kembali normal. Ketika dia sadar kembali, dia dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat keindahan dalam pelukannya, dan di saat yang sama dia sangat mengagumi tuannya. Saya pikir semuanya mustahil, tetapi sekarang itu benar-benar terjadi. Ini juga memperkuat kepercayaannya pada Ye Bufan, dan naskah akan terus berjalan sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhongli Mei tampak bersalah, bukankah aku sudah bilang padamu untuk menjauh dariku? Aku sudah diracuni dan tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak menyangka akan melakukan kesalahan ini dan menodai kepolosanmu. Tapi jangan khawatir, aku akan bunuh diri dan meminta maaf sekarang. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk dahinya sendiri, seakan-akan dia sudah siap mati. Hentikan segera, jangan lakukan ini. Ekspresi panik muncul di wajah Jueran, lalu dia mengulurkan tangan untuk memeluk lengannya. Itu bukan salahmu. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Di akhir ucapannya, suaranya hampir tak terdengar. Melihatnya seperti ini, Zhongli Mei diam-diam merasa senang di dalam hatinya, tetapi ekspresinya penuh dengan kemarahan. Kakak Jueran, kau terlalu baik. Tapi bagaimanapun juga, aku turut berduka cita. Hanya kematian yang bisa membuatku meminta maaf padamu. Jangan seperti ini, aku benar-benar melakukannya dengan sukarela. Dalam kepanikan, Jueran melemparkan dirinya ke pelukannya dan memeluknya. Benar-benar, Zhongli Mei memaksakan diri untuk menahan rasa gembira di hatinya. Kau tidak berbohong padaku hanya untuk menghiburku, kan? Tentu saja tidak, aku sungguh ingin menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Jueran merasa ada yang tidak beres di antara mereka berdua, dan dengan cepat mendorong Zhongli Mei menjauh lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya berusaha membalas budimu. Kamu telah menyelamatkanku sebelumnya dan sekarang aku menyelamatkanmu. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Aku tahu. Zhongli Mei mengangguk berulang kali, kamu bagaikan peri, bagaimana mungkin aku layak untukmu? Pipi Jueran memerah, lalu dia menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Adapun Zhongli Mei, setelah menyelesaikan dialog yang diajarkan Ye Bufan, dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Karena takut salah bicara dan semua usahanya sia-sia, dia pun diam saja. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Setelah waktu yang tidak diketahui, Jueran berkata, mari kita mulai. Suaranya begitu samar di akhir sehingga jika Zhongli Mei tidak mencapai tingkat Mahayana, tidak seorang pun akan mampu mendengar apa yang dikatakannya. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pada saat ini, otak Zhongli Mei masih dalam keadaan semi-korsleting dan dia belum bereaksi. Bukankah racun ini perlu didetoksifikasi 3 kali berturut-turut? Aku harus bergegas dan mendetoksifikasinya, aku masih harus kembali ke sekte. Memikirkan metode detoksifikasi khusus, pipi Jueran memerah seolah-olah darah akan menetes keluar begitu dia selesai berbicara, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Wah, Zhongli Mei kemudian teringat metode detoksifikasi 3 langkah Ye Bufan, dan segera sibuk lagi. Dia menutup matanya rapat-rapat, tidak berani melihat apa yang ada di depannya. Terakhir kali hal itu terjadi, Zhongli Mei masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, jadi tekanan psikologisnya relatif kecil. Sekarang setelah mereka berdua sadar, melakukan hal ini lagi memberinya perasaan yang benar-benar berbeda. Namun tak lama kemudian dia tersesat lagi, melupakan rasa malunya dan segalanya, dan merasakan lapisan es yang membungkus hatinya perlahan mulai mencair. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, keduanya akhirnya menyelesaikan 3 perawatan. Secara logika, dia seharusnya bernapas lega, tetapi dia terkejut karena ternyata dia enggan meninggalkan pelukan pria ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aku telah jatuh cinta pada pria ini? Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benaknya dan membuatnya takut. Sebagai seseorang yang tumbuh di lembah tak berbalas, aku selalu memandang masalah antara laki-laki dan perempuan sebagai momok dan tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan jatuh cinta pada seorang laki-laki. Karena itu, dia tidak berani menghadapi hatinya sendiri atau menerima ide ini. Melihat wajahnya yang pucat,
Zhongli Mei bertanya dengan khawatir, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku pergi. Jueran kembali panik, takut orang lain akan mengetahui pikirannya, jadi dia segera berdiri dan bergegas mengenakan pakaiannya. Setelah keduanya berpakaian, dia melambaikan tangannya untuk memindahkan batu besar di pintu. Tepat saat dia keluar dari gua, dia melihat seorang pemuda tersenyum berdiri di pintu. Ternyata kamu. Dulu Jueran selalu menatap Ye Bufan dengan alis dingin, tapi sekarang situasinya berbeda. Seluruh gua baru saja dipenuhi musim semi. Dia baru saja mengenakan pakaiannya ketika dia bertemu orang asing. Meski memiliki kepribadian dingin, dia tidak dapat menahan rasa malu. Dia ingin langsung pergi dari sini, tetapi jalannya telah diblokir sepenuhnya oleh Ye Bufan, dan dia tidak bisa pergi meskipun dia ingin. Melihat ekspresi malunya, Ye Bufan merasa sangat segar dan tidak bisa menahan tawa. Tetua Agung, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Cepat minggir dan jangan halangi jalanku. Jueran sekarang berharap ia dapat menemukan tempat untuk bersembunyi dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jangan khawatir, Tetua Agung. Kau telah menyelamatkan rakyatku dan aku harus mengungkapkan rasa terima kasihku. Ye Bufan berkata sambil mengulurkan tangannya, dan 3 kristal glasir berwarna muncul di telapak tangannya lagi. Terimalah. Ini hadiah kecil dariku. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Jueran menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia masih sedikit pemalu, dia tetap keras kepala. Aku menyelamatkannya hanya karena dia pernah menyelamatkanku sebelumnya. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Hari ini kita impas. Benarkah? Namun, Tetua Agung telah menolongku 2 kali sebelumnya, jadi aku sudah membalas budi. Tidak perlu datang kepadanya lagi untuk membalas budi. Ye Bufan berkata dengan nada bercanda, jika Tetua Agung masih tidak mau menerima barang-barangku, maka aku akan berpikir bahwa kamu telah jatuh cinta pada Tetua Song, jadi kamu tidak menginginkan hadiahnya. Omong kosong, aku tidak. Jueran menunjukkan sedikit kepanikan, dan rona merah di wajahnya yang baru saja memudar muncul lagi. Dia buru-buru meraih 3 kristal kaca pendamping di telapak tangannya.